Di episode sebelumnya, setelah Xiaoyan datang menyelamatkan Xiaoshu dari tangan anggota Aula Jiwa, Ratu Medusa, anggota aliansi Yan dan Tianzun ke-9 beserta bawahannya langsung gempar dengan ekspresi tercengang. Sungguh tidak ada yang menyangka pahlawan selalu datang belakangan. Kegembiraan liar tiba-tiba melonjak dari Ratu Medusa, Xiaoding dan semua anggota aliansi Yan. Xiaoyan hanya tersenyum mendengar seruan gembira ini. Dia baru saja akan berbicara ketika seorang elit Daozun tiba-tiba melancarkan serangan telapak tangan ke arah punggung Xiaoyan. Xiaoyan mengerutkan keningnya hanya dengan sekali pukulan darinya. Tubuh elit Daozun Sekte Singa mendalam muntah darah sebelum terhempaskan. Setelah itu Xiaoyan melihat sekeliling, menemukan aliansi Yan kewalahan. Dia dengan lembut melambaikan tangannya, mulai menyerang. Gelombang energi yang mengguncang bumi tiba-tiba meletus dari udara setelah Xiaoyan melambaikan tangannya. 30 kelompok elit Daozun melangkah di udara kosong, tidak jauh di atas dinding benteng dalam beberapa kilatan. Xiaoding, Haibodong, dan yang lainnya menatap barisan di langit dengan ekspresi tertegun. Beberapa saat kemudian, 30 elit Daozun menyerbu para ahli dari Sekte Singa yang mendalam dengan tawa riang. Daoqi mengerikan mengguncang benteng saat pertempuran kacau pecah di langit. Xiaoyan hanya tersenyum melihat situasi ini, mengalihkan pandangannya ke putri yang dipeluk dan dengan lembut bertanya, "Siapa namamu?" Xiaoshu dengan malu-malu memperkenalkan dirinya dan merasakan kedekatan melalui garis keturunannya. Perasaan seorang ayah melonjak dalam hati Xiaoyan ketika dia melihat Xiaoshu yang lucu. Dia tersenyum dan mencubit hidung kecilnya sebelum bertanya, "Apakah kamu tahu siapa aku?" Xiaoshu dengan serius menatap Xiaoyan dan menjawab secara lembut, "Ayah." Mendengar ini hati Xiaoyan bergetar hebat. Senyum yang sangat cemerlang mekar di wajahnya dan memuji Xiaoshu sebagai anak baik. Xiaoli, Xiaoding, Haibodong, dan yang lainnya segera menghampiri Xiaoyan. Xiaoli dengan bangga menepuk pundaknya. Lalu Ratu Medusa menghampiri Xiaoyan, mengambil Xiaoshu ke pelukannya sembari memeriksa tubuhnya, mungkin ada yang terluka. Ratu Medusa segera mengusap kepalanya sambil berkata, "Aku pikir kamu tidak akan kembali." Suara Ratu Medusa mengandung amarah, dan Xiaoli memberitahu Xiaoyan bahwa kakak ipar mengalami masa sulit selama bertahun-tahun. Jadi dia berharap Xiaoyan tidak akan mengecewakannya. Haibodong dan yang lainnya juga mendukung perkataan Xiaoli tentang Ratu Medusa dan menyuruh Xiaoyan berterima kasih. Xiaoyan terdiam sejenak sebelum melangkah ke depan, lalu menarik tubuh Ratu Medusa ke dalam pelukannya. Xiaoyan dengan lembut meminta maaf atas masa sulitnya. Ratu Medusa mendengar suara lembut di samping telinganya, merasakan kebahagiaan dan keluhan di hatinya menghilang. Namun Ratu Medusa masih bersikap angkuh, melepaskan pelukan dari Xiaoyan dengan wajah dingin, tapi memerah sambil berkata tidak akan melepaskannya. Xiaoyan tersenyum sebelum dengan lembut mencubit wajah Xiaoshu. "Anak yang baik, kamu harus mengikuti ibumu." Xiaoshu memberi semangat pada ayahnya untuk melakukan yang terbaik. Ratu Medusa juga menyuruh Xiaoyan berhati-hati karena banyak elit Daozun. Xiaoyan tersenyum melesat menuju langit menghampiri si Tian. Si Tian melihat Xiaoyan sangat marah karena memeluk Ratu Medusa yang ingin dimilikinya. Dia mengayunkan pedang dengan kejam. Energi pedang raksasa melesat untuk menebas kepala Xiaoyan.
Namun serangan yang luar biasa kuat itu gagal, memaksa Sioyan mundur bahkan setengah langkah saat menabrak tubuh fisik Sioyan yang telah dilapisi armor naga pioni kuno dan kain kaisar serangga. Si Tian, Ratu Medusa, dan yang lainnya sangat tercengang serangan Si Tian tidak berpengaruh terhadap Sioyan. Si Tian sekali lagi menyerang dengan ganas, tetapi dengan gerakan 3000 petir, Sioyan dengan mudah menghindarinya dan menampar wajah Si Tian. Sioyan kemudian menciptakan telapak tangan raksasa api dan melesat seperti kilat. Si Tian membentuk pertahanan Daoqi untuk memblokirnya. Tetapi saat bertabrakan, dia muntah darah, penghalang Daoqi hancur, pakaiannya terbakar sementara tubuhnya seperti bola api, bertabrakan dengan tanah dan mati mungkin. Setelah menghabisinya, Sioyan berteriak agar Tianzun ke-9 menunjukkan dirinya. Segera Tianzun ke-9 muncul dan akan menangkap Sioyan kembali bersamanya ke Aula Jiwa. Sioyan tersenyum. Aku khawatir kamu tidak memiliki kualifikasi. Tianzun ke-9 berkata, jangan sombong dan angkuh dengan pertumbuhan kekuatanmu. Hari ini aku khawatir kamu tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Dia tidak langsung menyerang karena berhati-hati. Tiba-tiba 3 anggota Aula Jiwa berdiri di sampingnya, mengajak Tianzun ke-9 bekerja sama menangkap Sioyan. Namun 3 tetua Hu datang ke sisi Sioyan untuk membantu setelah menstabilkan situasi aliansian terhadap invasi elit Daozun Sekte Singa Mendalam dan membuat mereka tertekan sehingga tidak berani menyerang secara acak saat ini. Setelah beberapa percakapan, 3 tetua Hu akan menangani 3 anggota Aula Jiwa lainnya, dan Sioyan menghadapi Tianzun ke-9. Lalu Daoqi yang kuat melonjak dari mereka bertiga dan menyerbu ketiga anggota Aula Jiwa. Ketiga anggota Aula Jiwa melepaskan kabut gelap, berubah menjadi bola hitam yang segera menembak ketiga tetua Hu. 3 tetua Hu dengan mudah memblokir 3 serangan tersebut dan memulai pertarungan sengit. Tianzun ke-9 mengepalkan tangannya, udara dingin berkumpul menjadi lapisan kristal pedang dan tubuhnya menghilang saat bergerak. Telapak tangan Sioyan diselimuti api surgawi dan dihempaskan ke samping seperti kilat. Tianzun ke-9 segera muncul dan bertabrakan dengan serangannya. Gelombang energi panas yang kuat meletus dari titik kontak di saat itu juga. Tianzun ke-9 terkejut dan memuntahkan darah dengan tubuhnya mundur selusin langkah. Syok segera melonjak ke wajahnya, tidak menyangka Sioyan telah mencapai tingkat menakutkan dalam setengah tahun. Sioyan menggelengkan kepalanya saat melihat keterkejutan Tianzun ke-9. Meski Tianzun ke-9 sekarang menyadari sedikit lebih lemah dari Sioyan, tapi dia berkata untuk jangan merasa senang. Tianzun ke-9 membentuk segel. Udara dingin raksasa berkumpul dan menyerang Sioyan dari segala arah. Dihadapkan dengan serangan kuat Tianzun ke-9, Sioyan hanya melangkah santai melalui ruang kosong untuk menghindarinya sampai serangan tersebut menghilang. Setelah itu Sioyan melangkah lebih dekat dan lebih dekat ke Tianzun ke-9. Terlepas dari bagaimana Tianzun ke-9 mencoba memblokir Sioyan dengan panik dan marah saat ini, dia tetap tidak dapat membuat Sioyan berhenti sejenak. Semua serangannya dinetralkan oleh armor naga pioni kuno dan kain kaisar serangga. Tianzun ke-9 menjadi gila dan menembakkan telapak tangan raksasa ke arah Sioyan. Api surgawi melonjak dari telapak tangan Sioyan dan menghancurkan telapak tangan raksasa tersebut. Sioyan tersenyum melihat ekspresi wajah pucat Tianzun ke-9 yang bergegas meluncur melarikan diri. Sioyan menyeringai melihat Tianzun ke-9 melarikan diri dan berkata, "Kamu sudah ada di sini, mengapa harus pergi?"
Tubuh Xiaoyan menghilang dan muncul di belakang Tianzun ke-9. Di waktu itu juga, Xiaoyan melepaskan telapak tangan penciptaan surga yang agung. Bola hitam seperti kilat segera terbentuk dengan daya hisap disertai aura penghancur menyebar. Tianzun ke-9 ketakutan ketika dia berjuang melawan daya hisap ini dan berteriak meminta tolong Tianzun ke-4 Suehi. Xiaoyan terkejut mendengar jeritannya dan berkata, "Terlepas dari apakah ada penolong, aku akan membunuh orang ini dulu." Tiba-tiba kecepatan bola hitam semakin melonjak dan membesar dengan daya hisap yang lebih kuat. Tianzun ke-9 ketakutan ketika dia merasakan energi menakutkan di belakangnya semakin dekat. Dia mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk melarikan diri, tetapi di bawah daya hisap mengerikan ini, tubuhnya tetap melambat dan ditarik ke belakang. Tianzun ke-9 sekali lagi berteriak memanggil Tianzun ke-4. Setelah itu ledakan muncul dari tanah, menciptakan jurang yang sangat besar dan dalam muncul di depan banyak tatapan tercengang, disertai fluktuasi aroma darah melonjak. Meski Xiaoyan terkejut akan hal ini, bola hitam akhirnya menelan dan merobek lengan kiri Tianzun ke-9 seperti kilat. Jeritan sengsara bisa terdengar darinya saat ini, dan dia dengan cepat memotong lengan kirinya agar selamat dan bergegas melarikan diri. Melihat Tianzun ke-9 mencoba melarikan diri setelah memotong lengannya, Xiaoyan meningkatkan kecepatan bola hitam dan mendekati target. Di saat itu juga, jurang yang dalam memancarkan cahaya darah berubah menjadi naga darah raksasa dan melesat ke arah Xiaoyan. Xiaoyan tidak memperdulikan serangan tersebut, sebaliknya merasa senang dan memfokuskan perhatiannya pada Tianzun ke-9. Dia tersenyum dan melepaskan bola hitam keluar dengan kecepatan seperti kilat. Akhirnya bola hitam melahap tubuh Tianzun ke-9, sehingga jeritan sengsara terdengar dan berakhir mati. Setelah itu naga darah menabrak tubuh Xiaoyan dengan kejam, mengakibatkan gelombang ledakan darah seperti matahari terjadi di langit. Ratu Medusa dan yang lainnya tercengang, tidak menyangka Xiaoyan akan menerima serangan tersebut. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan keluar dari cahaya darah yang menyebar sembari berkata, "Mereka yang dari aula jiwa selalu suka bersembunyi di kegelapan seperti tikus." Sorakan yang mengguncang bumi tiba-tiba meletus dari benteng saat melihat Xiaoyan muncul di depan mata mereka. Cailin dan yang lainnya menghela nafas lega. Setelah itu lautan darah yang ganas keluar dari jurang yang dalam. Lalu sosok darah perlahan muncul sembari berkata, "Kamu memang layak menjadi orang yang penting oleh kepala aula. Kamu memang memiliki kemampuan untuk bangga." Xiaoyan mempelajari sosok Tianzun ke-4 di bawah yang merupakan seorang wanita. 3 tetua Hu yang bertempur melawan 3 anggota aula jiwa telah berhenti karena adegan ini. Mereka memberitahu Xiaoyan agar berhati-hati pada Suehi ini yang sangat terkenal akan transformasi keterampilan besar darahnya. Dia berada di tingkat Daozun bintang 9 puncak dan telah bergabung dengan aula jiwa setelah menghilang dari dataran tengah. Xiaoyan sungguh tidak menyangka aula jiwa memiliki begitu banyak ahli tersembunyi. Xiaoyan kemudian bertanya kenapa bertindak santai dan malas, bahkan menyelamatkan rekannya sendiri. Tianzun ke-4 berkata tidak ada gunanya menyelamatkan sampah yang telah gagal berkali-kali. Dia juga menegaskan tidak ingin ikut campur, tapi karena Tianzun ke-9 tidak berguna dan berakhir mati, namun dia akan tetap membalas dendam atas kematian Tianzun ke-9 dengan semua darah Clean Show. Lautan darah di jurang yang dalam tiba-tiba melesat keluar dan membentuk banyak pilar darah, dan berbagai untayan darah memasuki tubuhnya. Di saat itu juga, banyak mayat meledak menjadi genangan darah di tanah.
Si Tian yang terluka parah berteriak marah, bertanya apakah telah melupakan perjanjiannya. Tianzun keempat tidak memperdulikannya, mengepalkan tangannya dan tubuh si Tian langsung meledak di bawah tatapan terkejut anggota Sekte Singa Mendalam. Ratu Medusa segera memerintahkan semua pasukan aliansi Yan mundur. Dan Hai Bodong berharap Xiaoyan dapat mengatasi masalah yang mencekam ini. Tianzun keempat kemudian mengambil langkah ke depan tidak jauh dari Xiaoyan dan mengepalkan tangan ke arahnya. Xiaoyan langsung melepaskan Daoqi yang kuat dan panas, membungkus tubuhnya untuk memblokir serangan yang tak terlihat tersebut. Tianzun keempat tertawa berkata Daoqi tidak dapat memblokir keterampilan transformasi darahnya. Xiaoyan tiba-tiba merasakan darah di dalam tubuhnya mengalami perubahan seperti mendidih dan ditarik keluar secara paksa dari pembuluh darah. Xiaoyan buru-buru menekan darah di tubuhnya saat jantungnya berdetak kencang. Segera kekuatan garis keturunan menyebar dari hatinya sebelum menuju pembuluh darah dan meredam teknik darahnya. Setelah itu Xiaoyan mengangkat kepalanya. Sepertinya transformasi keterampilan besar darahmu tidak sekuat yang digambarkan. Tianzun keempat terkejut ketika melihat tidak ada respon dari tubuh Xiaoyan. Xiaoyan kemudian membentuk segel, melepaskan tato Cleanshu dan aura kekuatannya langsung melonjak. Tianzun keempat sungguh terkejut melihat tato Cleanshu di kening Xiaoyan dan mempertanyakan bagaimana Xiaoyan memanggil tato klan sementara dirinya mendengar garis keturunan Cleanshu telah terbuang. Xiaoyan mengambil langkah ke depan, tubuhnya tiba-tiba menghilang. Tianzun keempat mengambil langkah mundur. Dia bisa mendeteksi keberadaan Xiaoyan meski tidak bisa menyamai kecepatannya. Telapak tangannya diselimuti Daoqi darah dan dengan keras diayunkan ke samping kanannya. Xiaoyan muncul di sana, tidak menghindari serangan Tianzun keempat dan membiarkan serangan tersebut menghantam dadanya. Di saat itu juga, tinju yang diselimuti api panas menghantam tubuh Tianzun keempat sampai dia muntah darah dan tubuhnya dipaksa mundur. Sementara serangan Tianzun keempat ke Xiaoyan dinetralisir oleh kain kaisar serangga. Melihat situasi ini, Tianzun keempat akhirnya melepaskan skill besar transformasi darah, teknik darah melahap hebat. Segera tubuh seseorang yang lebih lemah dari elit Daozun meledak menjadi genangan darah dalam radius 10.000 kaki, dan lautan darah melonjak ke dalam tubuhnya. Kekuatannya secara signifikan meningkat dan menegaskan akan menangkap semua darah Cleanshu dan garis keturunan Xiaoyan. Langit berubah saat lautan darah menyebar. Suara seram yang disertai dengan tekanan menakutkan menyelimuti langit. Kekuatan Tianzun keempat akhirnya berhenti pada tingkat Daozun bintang 9,6 puncak kalau tidak salah. Mata Tianzun keempat menjadi merah dengan auranya yang membumbung tinggi, menatap Xiaoyan dengan ganas.